Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Para sahabat dan sahabat yang saya hormati dan saya banggakan, pengurus pramuka dan pengurus OSPM periode masa khidmat 2017-2018 dan juga pengurus domisioner semua yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku semuanya, para santri yang masih menjadi anggota yang saya cintai dan saya banggakan. Ingat anak-anakku semuanya, hidup ini adalah gerakan ataupun pergerakan. Kalau hidup ini dimaknai dengan gerakan atau pergerakan, inilah yang disebut dengan hidup yang dinamis. Kalau hidup ini diciptakan secara dinamis, berarti orang itu harus optimis bahwa dia akan berhasil menuju cita-citanya. Tapi harus diawali dengan pergerakan dulu. Harus diawali dengan gerakan dulu. Ini berbeda dengan orang yang tidak bisa menciptakan gerakan dan pergerakan. Ini namanya orang yang statis. Orang yang statis itu menghadapi dunia ini selalu pesimis. Karena pesimis, maka dia tidak bisa menuju cita-citanya. Bahkan mungkin orang yang pesimis itu nggak punya cita-cita dalam hidupnya. Ini yang bahaya. Ini yang akan menjadi sampah masyarakat. Maka saya sering mengatakan dalam bahasa Arab, al-hayat hiyal harakat lin-nuhud ila at-taghyirat wa mabda'un yad'umu ila at-tubuh. Atau dalam bahasa Inggris yang mungkin belum benar, life is a movement towards change and a principle that supports the ideals. Betul nggak tuh bahasa Inggris? Mau betul mau salah, betul aja deh. Maknanya betul. Life is movement toward change and principle that support the ideals. Al-hayat hiya al-harakat lin-nuhud ila at-taghyirat wa hiya mabda' yad'umu ila at-tumuh. Jadi jika gerakan-gerakan aktivitas hidupnya positif, maka akan melahirkan perubahan yang positif. Tapi sebaliknya,
Jika negatif, maka akan negatif pula hasil perubahannya. Kemudian, bahwa setiap kita harus memiliki cita-cita hidup untuk mulai bermartabat dan bermanfaat. Semua itu harus melalui proses. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah sebuah prinsip dan kerja keras agar tidak ada yang dapat mempengaruhi kita untuk meninggalkan apa yang sudah kita cita-citakan, ya. Ini yang harus dijadikan pegangan oleh anak-anakku semuanya. Anak-anakku semuanya, setiap kita ingin sukses. Siapa hidup kita yang tidak ingin sukses? Semua kita ingin sukses. Kesuksesan itu, ya, harus dilandasi. Dengan apa landasannya? Nih pengurus nih, dengar kan? Yang baru, harus ada kemauan. Kamu ingin sukses, mengurus dan menghantarkan organisasi. Kamu ingin sukses, bagaimana menciptakan perubahan menuju kemajuan di dalam organisasi. Kamu dan pengurus-pengurus ingin maju dalam segala bidang. Kamu ingin anggota pun ingin maju dalam segala bidang. Yang pertama harus kamu miliki itu adalah kemauan. Ada kemauan, ada jalan, ada jalan. Man sara 'ala darbi idza sadaqa al-'azmu. Pertama ada kemauan. Buatlah rencana-rencana hidup, ya, yang kamu inginkan. Buatlah program-program di dalam hidup kamu berorganisasi sesuai dengan yang diinginkan. Tuh, tuh punya kemauan dulu. Ya. Yang kedua, apa cukup dengan kemauan? Orang hanya punya kemauan toh, nggak bisa. Setelah kamu punya kemauan, wah saya ini ketika jadi keamanan ingin semua yang namanya ketertiban, keamanan, kerapian dan lain sebagainya itu harus tercipta. Tuh kan? Ini namanya orang yang punya kemauan. Kalau orang itu punya kemauan, timbul tuh idenya. Ide-idenya timbul. Ilham keluar. Kenapa punya kemauan? Oh sudah dijamin kok. Idza sadaqal azmu wa dhahassab. Timbul tuh ide-idenya tuh dan berkembang. Tapi orang tidak cukup dengan hanya menuangkan program sesuai dengan yang diinginkan. Bagaimana dibahas supaya maju? Dibuat segala macam langkah-langkah. Satu, harus ditingkatkan di muhadzatsah sabahi. Kedua, harus ditingkatkan di pemberian mufradat. Satu hari itu harus bisa melahirkan 10 mufradat bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan harus bisa disampaikan ke anak-anak. Dibagi, kamu rakyat sana, kamu rakyat sini, kamu rakyat sini, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Orang yang punya kemauan, lahir ide-idenya, lahir programnya. Tapi ingat, orang tidak cukup dengan hanya kemauan lalu menuangkan program-programnya itu dalam tulisan-tulisan tangan, tidak cukup. Tapi apa? Dibarengi dengan yang kedua. Apa? Kesungguhan dan keuletan. Lakukan setiap pekerjaan itu dengan target dan upaya yang keras. Tuh maksudnya. Ya.
Lakukan setiap pekerjaan itu dengan target dan upaya yang keras. Nah, seperti kan targetnya apa? 10 mufradat, ini target. Harus dikuasai bagaimanapun caranya. Sungguh-sungguh kamu pagi, siang, malam membimbing anggota di bagian bahasa. Dibimbing anggota. Serempak semuanya, setiap rayon dibimbing. Bekerja sama dengan pengurus rayon. Dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keuletan. Kamu melakukan setiap pekerjaan itu dengan target dan upaya yang keras. Lalu apa? Waduh, di dalam melaksanakannya itu pasti banyak hambatan. Ada yang ngantuk, lagi dikasih mufradat. Ada yang kabur ketika muhadatsah subahiyah, diabsenkan. Ya enggak? Ketika ingin membuat majalah dinding, suruh bikin artikel, enggak bikin artikel. Ya enggak? Itu semuanya adalah hambatan-hambatan. Muskilah. Maka yang ketiga ini saya tuliskan di dadamu. Supaya betul-betul disadari. Apa yang ketiga? Harus ada kesabaran. Harus ada kesabaran, ya. Jadi jika hari ini belum berhasil, tunggu hingga esok. Tunggu hingga esoknya. Dan seterusnya. Itu namanya kesabaran. Jangan gak sabar. Anak yang dibimbing pada ngantuk. Oh, wah, kamu berikan sanksi yang sekeras-kerasnya. Jangan. Suruh bikin artikel, majalah dinding, gak bikin. Wah, kamu kasih iqab sekeras-kerasnya. Jangan. Ini yang diperlukan adalah sikapmu yang bernama kesabaran. Nah, artinya apa? Jika hari ini belum berhasil, tunggu sampai besok dan seterusnya. Nah, ketiga itu kesabaran. Masih ada lagi nggak? Oh, masih ada lagi. Kamu tidak cukup dalam berkiprah di organisasi itu hanya sampai batas kesabaran, nggak cukup. Ya. Yang keempat, kamu harus laluin apa? Adanya keajegan, adanya istiqomah. Dalam berorganisasi. Artinya apa? Jangan menyikapi setiap pekerjaan dengan cepat bosan. Lalu kamu meninggalkannya. Ini bosan ini. Ngadepin anak begini, begitu. Ini bosan nih, pekerjaan begini-begini melulu. Tuh. Orang yang begini inilah yang gak bakal bisa mencapai cita-citanya. Yang gak bakal bisa mengejar kesuksesan berhasil. Karena apa? Sebelum beranjak, sebelum berkiprah, sebelum bekerja, dia sudah pesimis. Maka orang yang begini gak bisa memelihara keajegan, gak bisa memelihara keistiqomahan. Tuh, ya. Nah, pelihara keajegan, pelihara keistiqomahan, ya. Artinya apa tadi? Jangan menyikapi setiap pekerjaan dengan apa? Cepat, bosan, lalu meninggalkannya. Nah, tutup dengan yang kelima. Ini yang terakhir. Tutup dengan kelima. Apa? Ada keikhlasan. Ada keikhlasan. Artinya apa? Jangan mengukur segala pekerjaan dengan materi. Tapi yakinlah bahwa Allah akan menjamin kamu. Orang
Orang kalau sudah hidup ini mengukur-ukur dengan materi, mengukur-ukur dengan kebendaan, mengukur-ukur dengan keuntungan, itu namanya orang gak ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu mengedepankan pekerjaan. Ketika pekerjaan itu baik, orang akan menghargai. Kalau orang sudah menghargai, apalagi Allah. Kamu tidak hanya mendapatkan penghargaan dari manusia, dari Allah akan lebih besar. Yang diturunkan itu apa? Keberkahan-keberkahan. Orang kalau sudah disirami, dibanjiri dengan keberkahan dalam hidupnya, segala tuntutan hidupnya itu akan dipenuhi oleh Allah. Walaupun dalam ukuran manusia, gak bisa, mustahil. Itu. Jadi 5 itulah yang harus betul kamu pegang erat-erat. Apa tadi pertama? Punya adanya kemauan. Yang kedua, adanya ataupun Yang ketiga adanya sabaran. Yang keempat adanya keajegan atau istiqamah. Yang kelima adanya keikhlasan. Inilah anak-anakku semuanya. Ingat, semua itu kamu lakukan harus dengan ilmu. Dengan ilmu. Tanpa ilmu, kamu tidak akan bisa bergerak. Orang tuh kenapa malas? Karena nggak punya ilmunya. Seperti gini, orang mau ngajar, apa yang akan diajarkan dia belum menguasai, malas. Karena nggak ada ilmunya. Tapi orang alim, karena ilmunya sudah dipersiapkan, dia nggak malas. Maka utamakan bagaimana kamu menguasai ilmu berorganisasi. Tanya kepada guru-guru. Sehingga kamu semangat. Sebagai keamanan, sebagai pengajaran, sebagai penerangan. Jangan penerangan bahasanya itu belum. Tahun ini harus lebih baik daripada kemarin. Bagaimana menyampaikan isi iklan kepada anggota sehingga akan menjadi ibrah. Nah, hari ini kalian sebagai pengurus baru, itu yang diambil itu ibrah. Dalam bahasa Arab, khudh minal yaumi ibratan. Ambil hari ini pelajaran. Kalau yang sudah-sudah, wa khudh minal amsi khibratan. Kalau kamu dapat hari ini namanya ibrah, pelajaran. Tapi kalau sudah lalu, kemarin dapatnya, ya, itu namanya khibrah. Khibrah dengan ibrah beda. Kalau ibrah pelajaran, kalau khibrah pengalaman. Apa yang dialami oleh kakak-kakakmu kemarin boleh dijadikan sebagai khibratan. Tetapi bukan kamu makan mentah-mentah. Contoh umpamanya, nih yang tradisi aja nih. Wah. Ya umpamanya di masjid, atau kamu itu, wahai Islami, salah, arba. Coba kamu punya ide bagus, yang baru. Belajar pada guru-guru. Kita pengen yang baru nih. Kalau yang lama kan begitu. Jangan tradisi lama kamu pakai. Tradisi lama pakai. Ya, kamu pakai. Namanya kamu gak berkembang. Taklid namanya itu. Dan yang kamu taklidi belum tentu baik hasilnya. Bagaimana umpamanya kakak kamu mengurus bahasa? Jalan apa? Nggak jalan. Jangan kamu taklidi. Bagaimana mengatur perkembangan sholat jamaah? Bagaimana membina keamanan lingkungan? Bagaimana membina kebersihan lingkungan? Bagaimana mengatur organisasi koperasi yang baik, kantin yang baik, fashion yang baik? Jangan ditaklidi yang lama itu. Tapi kami harus mencari solusi yang terbaik.
ibrah yang baik. Dan itu yang dikembangkan. Jadi hasil kamu yang berembuk dengan para sadusta. Jadi jangan taklid. Kamu cari ibrah yang baru, sedangkan yang lama itu dijadikan ukuran untuk kamu perbaiki, ya. Akhirnya kamu berkembang. Ini. Jadi apa bahasa Arabnya? Khudh minal yaumi 'ibratan wa khudh minal amsi khibratan. Karena apa? Mengapa demikian? Ingat, ad-dunya mas'alatun hisabiyah. Dunia ini, kehidupan ini di dunia ini tidak ada lain apa isinya? Mas'alatun hisabiyah, masalah-masalah yang bersifat perhitungan. Maka hidup di dunia ini kamu harus hitung-hitungan. Harus menghitung terus. Jangan menghitung. Hari ini, kemarin apa ya yang saya hasilkan itu apa dalam hidup berorganisasi ini apa? Kemarin. Sekarang apa ya? Besok saya targetkan apa? Ini namanya masalah hisabiyah. Ad-dunya mas'alatun hisabiyah. Berorganisasi itu adalah urusan dunia. Urusan dunia itu harus pakai hitung-hitungan. Paham? Tuh, ya. Maka apa? Ya kalau hitung-hitungan berarti kan kita harus kerja. Didorong kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Betul gak? Yang berikutnya apa? Nasihat saya. Kalau memang sudah hitung-hitungan hidup ini, berorganisasi ini, apa yang harus saya katakan sebelumnya? Itrah minha at-ta'ba wasyaqa. Lempar tuh jauh-jauh. Apa? Jangan cepat merasa capek. Itu kok capek. Gak usah. Jangan hitung-hitungan capek. Namanya juga pengen sukses kok. Tuh. Itrah minha at-ta'ba wasyaqa. Lepas tuh. Jangan capek dipasang sini, capek pasang sini, capek pasang sini. Pantat cabang pasir. Capek gitu. Ya. Gitu. Atau apa? Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Jangan. Atau ngeluh. Ini sakok namanya. Jangan ngeluh. Hitungnya jangan ngeluh. Paham? Tapi yang harus diciptakan di dalam bekerja, di dalam berorganisasi, apa coba? Nasihat berikutnya. Wajma' laha al-hubba wal wafa. Wajma' gabungkan. Ya, al-hubba wal wafa, rasa kecintaan dan mampu memenuhi semua yang menjadi agenda. Faham? Jadi cinta pekerjaan. Orang kalau cinta pekerjaan terus saja ngulang. Ayo. Terus pengennya apa? Diselesaikan. Nggak mau ditinggalin. Al-hubba wal wafa. Wajma' laha al-hubba wal wafa. Faham? Ya. Cukup nggak sampai situ nasihatnya? Belum. Kamu sudah mengambil ibrah, kamu sudah mengambil khibrah, kamu sudah melakukan hisabiyah, kamu sudah meninggalkan at-ta'ba wasyaqa, kamu sudah meraih al-hubba wal wafa. Ada yang tidak bisa kamu tinggalkan. Seakan-akan semua ini adalah prestasi ain, pekerjaan ain. Oh tidak. Pasti ada yang menuntun kamu, yang memberi kamu. Siapa dia? Allah. Maka apa? Kata-kata berikutnya. Watruk al-baqi li rabbis salam.
Watruk, tinggalkan. Al-baqi, sisa-sisanya yang sisa itu untuk apa? Jadi ketika kamu bekerja, bekerjalah. Tapi jangan terus bekerja dan bekerja. Sholat ditinggalin, ngaji ditinggalin, Allah dilupain. Sisakan waktu untuk Rabbus Sama, untuk Allah. Munajat di malam hari, ya Allah, bagaimana saya bisa membimbing anak-anak ini sehingga betul-betul berakhlak, ya, sehingga maju bahasanya, ya, sehingga bisa melaksanakan sholat jamaah dengan penuh kesadaran, ya, kebersihan lingkungan pondok terjaga dan lain sebagainya. Itu kan kamu sudah bilang dalam ikrar itu, membantu kebijakan pimpinan pondok yang banyak dalam kebersihan, dalam keamanan dan lain sebagainya, ya, gitu. Lalu ketika kamu meninggalkan semua urusan dunia tadi itu, urusan organisasi itu, lalu pergi kepada Allah, ya, pergi kepada Allah, apa yang dilakukan oleh kamu? Idza sajadta apa? Fa akhbirhu bi asrarika. Kalau kamu sudah tinggalin tuh urusan organisasi, kamu menghadap Allah, sujud, akhbirhu, kabarkan kepada Allah, bi asrarika, semua yang menjadi rahasia tersebut. Ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah, saya sedang menjalankan ya Allah, mudahkan, semuanya yang menjadi sirrul hayat kamu laporkan kepada Allah. Faham? Oh. Wala tasmah man bijiwarika, nggak usah dengar kata orang. Alah kamu, ya, sok rajin. Alah kamu baru gitu aja, nggak usah denger dong. Itu bahaya loh, ya, racun itu. Tapi kamu dengan programmu, kamu dengan prinsipmu, dan seperti dengan tadi itu yang saya ungkapkan, istiqomah. Paham? Tuh, wala tasma' man bijiwa rika. Gak usah dengar siapa yang di sampingmu, siapa yang di belakangmu, orang lain yang mencoba-coba menggesek-gesek kamu, gak usah peduli. Kamu i'timad ala nafsika aja. Ya. Nah, inilah yang harus betul-betul dicanangkan dengan baik. Sehingga dengan demikian apa? Kamu itu akan dengan sendirinya melelehkan apa? Meneteskan air mata. Bisa melinangkan air mata karena kamu mengadu kepada Allah dengan segala urusanmu, dengan segala rasa hidupmu. Allah sajalah yang menjadi i'timad kamu. Dengan sendirinya kamu akan meneteskan, membayangkan bagaimana pondok harus begini, pondok harus begini, pondok harus begini, kiai saya harus begini, kiai saya harus saya bantu gini-gini, meleleskan air mata. Ya? Maka apa? Wa najih bidam'i 'ainika, ya, fahuwa lil qalbi malik. Kamu bisa menguasai hati, ya. Nah, selanjutnya apa? Ini dalam kamu hidup berorganisasi. La taqul min aina abda. Jangan kau katakan dari mana saya memulai. Ya, min aina abda. La taqul min aina abda. Jangan kau katakan dari mana saya harus mulai. Artinya apa? Saya memulai hidup ini dari apa ya? Dari apa ya? Halo? Pengurus baru, halo. Nah, kamu denger ya, kamunya. Pengurus lama, halo. Nah, kamu juga dengarkan saya. Kamu akan mengalami hidup berorganisasi dengan masyarakat. Mau jadi lurah, mau jadi RT, mau jadi camat, mau jadi bupati. Tapi kata-kata saya selamanya akan dipakai ketika kamu jadi bupati juga. Ya, la taqul min aina abda. Jangan kau katakan dari mana saya mulai. Artinya apa?
Jangan banyak nanya. Saya tuh mulai dari mana? Jawabannya apa? Ta'atullah al-bidayah. Ta'atullahi al-bidayah. Jadi memulai setiap pekerjaan itu dari ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Jadi kalau diawali dengan ketaatan kepada Allah, orang itu gak bakalan korupsi. Orang itu gak bakalan nipu. Orang itu gak bakalan curang. Orang itu gak bakalan meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan. Karena apa? Karena semata-mata yang dimulai hidupnya itu adalah ketaatan. Ta'atullahi al-bidayah. Paham dong? Terus apa? La taqul aina tariqi. Jangan kau mengatakan mana jalanku. Jalan hidup saya ini pakai apa? Dengan apa? Syar'ullahi al-hidayah. Syariat Allah ini harus jadikan petunjukmu di dalam hidup. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan Allah, sesuatu itu yang diukur Allah adalah sebuah kemaksiatan, kejahatan, kejelekan, hindari. Ya. Tapi kamu harus sesuai dengan syariat Allah. Disitulah ya petunjukmu di dalam melangkah. Akhirnya nanti orang itu kalau sudah mati, udah nggak ada ajal, ya apa yang didapat jannah. La takun aina na'imi. Jangan kau berkata mana kenikmatan. Jannatullah kifayatun. Cukup surga Allah sebagai na'im, ya. Tuh. Kemudian apa? Terakhir. La taqul ghadan sa'abda. Jangan kau katakan besok saya akan mulainya besok. Udah besok, besoknya lagi, udah besok lagi, besoknya lagi. La taqul ghadan sa'abda. Kenapa? Rubbama ta'tin nihayah. Rubbama ta'tin nihayah. Kemungkinan akan datang apa? Nihayah. Nihayah itu apa? Masa akhir. Ya, waktunya habis ya. Iya tuh, saya tadi kenapa nggak ngerjain ya? Tuh, ya kan? Ada kayak gitu ngomongnya. Nyesel nggak? Kenapa ini kesempatan baik ini? Aduh, kenapa? Padahal 1 tahun itu kesempatan saya belajar berorganisasi. Tapi kenapa ya? Waktu saya duduk di organisasi, udahlah besok aja lah. Rubbama ta'tin nihayah. Tuh. Dumtum ala sa'adah ya abna as-sadah. Kita di hidup itu harus betul-betul selalu memperoleh sa'adah, kebahagiaan, ya. Kalau kita ingin menjadi anak yang sadar, yang mulia. Nah, ini anak semua. Oke, gini. Nasihat saya harus panjang. Kemudian, jadi pengurus itu ada 3 kategori. Kamu mau pilih yang mana? Mau jadi pengurus yang biasa, yang luar biasa, apa biasa di luar? Ayo pilih. Yang biasa, luar biasa, apa biasa di luar? Wah, hebat pilihnya. Kamu yang jadi pengurus yang lama nih, yang abituren. Kamu sudah jadi pengurus yang mana? Kemarin. Sudah jadi pengurus yang biasa-biasa saja, luar biasa, apa biasa di luar? Hah? Luar biasa. Amin ya robbal
Ngalami. Tanya pada Ustaz Fajrul sana, tak betul nggak saya sudah menjadi pengurus yang luar biasa? Iya. Berarti semua kerjamu diakui. Hasil kerjamu diakui. Ya. Kalau pengurus yang biasa itu yang gimana? Ya. Adalah pengurus yang tidak menempatkan diri dalam berbagai kegiatan. Kegiatan siapa? Kegiatan anggota. Bahkan tidak memiliki kepedulian terhadap perkembangan organisasi. Tuh. Jadi titelnya sebagai pengurus, ya, tetapi tidak menempatkan diri dalam setiap kegiatan. Ini mah pengurus biasa, cuma namanya pengurus doang. Dia juga tidak memiliki kepedulian terhadap perkembangan organisasi. Ini namanya pengurus biasa. Tapi kalau pengurus yang luar biasa adalah pengurus yang sangat istimewa. Yang sangat istimewa. Apa maksudnya istimewa? Luas pengalamannya. Luas sikapnya. Ya. Tuh. Besar pengabdiannya terhadap organisasi. Ya. Dan menjadi figur pengurus yang menyenangkan bagi anggota. Oh, ya, dan menjadi pengurus apa? Dan menjadi pengurus atau sekaligus menjadi sumber inspirasi dalam segala kegiatan. Ini namanya yang luar biasa. Nah, halo pengurus lama, kamu masuk yang mana tuh? Sudah menjadi inspirasi belum kemarin? Hah? Sudah, bagus. Sudah apa namanya itu? Melakukan pengabdian udah? Udah. Ya. Ngaku-ngaku sendiri apa memang udah dapat rapor dari pengasuhan? Ya. Sedangkan pengurus biasa di luar, pengurus biasa di luar adalah pengurus yang menggantungkan hidupnya pada dunia profesinya. Tuh, ingin selalu mendapatkan pujian, banyak pujian, tetapi dia sedikit bertugas, dia sedikit memberi. Tuh, keikhlasan di dalam organisasi tidak menjadi parameter ukuran, ya, di dalam hidupnya sebagai pengurus. Tuh, dan yang selalu dicari adalah mau enaknya doang. Itu, ya, anak-anak semuanya. Jadi jadilah pengurus yang luar biasa. Oke, terakhir nasihat saya nih, dengerin. Ada yang jadi pengajaran, keamanan, olahraga, kesenian dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi wakil ketua. Pokoknya semuanya. Saya ngurus ini sikapnya harus bagaimana? Salatu a'mida fit tadbir. Ada 3 sandaran, landasan dalam membina, dalam mengurus. Apa itu? Ini seringkali saya ungkapkan. Saya pengen ditulis yang gede, ya, ditaruh di mana tempat. Apa yang pertama? Kamu di dalam mengurus dan membina, ya,
di dalam memperhatikan anak-anak kita dengan sikap apa? Apa pertama? At-tadbir birra'fati warrahmah. Tuh, mengurusi dirimu, mengurusi anggota dengan sikap ra'fah. Rahmat apa? Penyayang, kasih sayang. Kasih sayang supaya berkesan. Ada at-ta'thir, ada istighfar. Kamu memberikan pengaruh, anggota mengambil pengaruhnya dari kamu. Ada ta'thir, ada istighfar. Ta'thirnya harus baik. Istighfarnya akan berkesan, bukan ngejengkel. Urus biar anggotamu dengan birra'fati warrahmah, dengan kasih sayang. Yang kedua, at-tadbir bil lutfi wal lin. Urus anak-anak itu, ngebina anak-anak itu harus dengan lemah lembut. Jangan kasar, goblok, kurang ajar, tendang, lempar. Itu namanya tidak bil-lutfi wal-lin, tidak lemah. Apa yang kedua? Bil-lutfi wal-lin, dengan lemah lembut. Nih baru yang ketiga, susah-susah gampang. Apa? At-tadbir bi uswatin hasanah. Mengurus, membina anggota dengan teladan yang baik, dengan keteladanan yang baik. Kamu nyuruh sholat berjamaah, kamu nyuruh sholat berjamaah. Kamu nyuruh berbahasa Arab dan bahasa Inggris, kamu nyuruh berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Kamu nyuruh pakai piring makan, ya. Kamu harus pakai piring dan gelas punya sendiri. Kamu nyuruh pakai peci, kamu nyuruh pakai peci. Kamu nyuruh anak-anak masukin bajunya ke dalam sarung pakai geser, kamu harus ngikuti. Kamu harusnya mencontohkan, bukan ngikutin. Kamu harus mencontohkan lebih awal. Ini kalau tiga-tiga jadi pakai, sukses kan? Dan menjadi pengurus yang amat berkesan di hati anggota, dan anggota nanti akan mengikuti jejak kamu. Paham dong? Nah, akhirnya mari kita berdoa, mudah-mudahan pengurus masa khidmat 2017-2018 ini betul-betul akan memiliki citra pengurus yang baik, ya, yang maju, yang berkesan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. آمين يا مجيب الصابرين. استغفر الله العظيم لك الحمد يا مولانا يا معبد الحمد يوافي نعمك مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا صلاة وتغفرنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جسيد الخلق عندك عن الدرجات وتبلغنا بها الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا رافع السماء، اللهم يا رافع الشقاء، يا مصرف البلاء، يا قابل الدعاء، يا سخي العطاء، يا كاشف الغطاء. اللهم كما جعلت المودة نورا تثير القلوب، وجعلت التوبة طريقا لمحو الذنوب، وجعلت الذكر سترا يخفي العيوب، وجعلت القرآن نهجا ينير الدروب. اللهم نسألك لنا ولوالدينا ولأحبتنا في هذه الساعة إلى قيام الساعة
إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وخيرا جامعا ودعاء مستجابا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا صابرين واجعلنا شاكرين واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعيننا صغارا. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض والسماوات بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من قول أو فعل أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم سهل كل أمر من أمور حياتنا فإنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Penutup. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Manusia semuanya akan musnah, akan hancur kecuali orang alim. Wal alimun kulluhum halka illal amilun. Orang alim pun akan musnah, akan hancur. Ya, illal apa? Illal amilun. Orang alim pun akan hancur, akan punah, akan sirna, kecuali mereka itu mengamalkan ilmunya. Amin. Mengamalkan ilmu. Karena kan kalau ilmunya diamalkan akan jadi pahala. Ini yang menyelamatkan. Tapi belum tentu orang alim yang amil tidak halka hidupnya, tidak halik hidupnya, tidak hancur hidupnya. Pasti akan hancur juga. Kecuali apa? Al-amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang amil pun mengamalkan ilmunya pun akan sirna, akan sia-sia, akan hancur kecuali mereka itu ikhlas. Jadi ikhlas itulah yang membuat orang itu bakok, kekal. Hidup di dunia memang dia mati, akhirat ya dia temu di akhirat. Tapi amalan akhirat yang dikerjakan dengan ikhlas ketemu di akhirat menjadi pahala yang menyelamatkan dia. Ikhlaslah kalian dalam hidup di pondok ini. Ikhlas belajarnya, ya. Ikhlas berorganisasinya. Paham dong? Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.